Bisa bertahan hidup dengan ekonomi yang semakin lemah? Nah, salah satu cara yang sering menjadi usaha banyak orang saat ini yaitu budidaya. Kalian pernah mencoba bisnis yang menguntungkan ini guys? Jika iya dan jika tidak perlu khawatir karena Mimin mau memberikan sedikit ilmu tentang budidaya ikan patin. Berikut cara mudah budidaya ikan patin di kolam tanah bagi pemula. Number 6. Kenali ikan patin dari segi umur dan corak. Banyak yang belum tahu tentang apa saja yang bisa dipelajari dari sosok ikan patin, mulai dari ukuran dari umurnya hingga corak ikan itu sendiri. Ikan patin ini memiliki postur tubuh yang panjang berwarna perak keputihan. Pada bagian punggungnya, ikan ini memiliki warna kebiru-biruan agak gelap. Ukuran panjang ikan ini bisa mencapai 1,2 meter, merupakan salah satu ikan air tawar berpostur besar. Namun, untuk mencapai panjang dengan ukuran maksimal akan memakan waktu yang cukup lama, hingga akan kehilangan nilai ekonomis ikan. Umur ikan patin yang ideal untuk pasar Indonesia adalah sekitar 4-5 bulan saja dengan bobot sekitar 500 gram sampai 1 kg per ekor. Kalian tahu nggak nih, jika ikan patin memiliki daging yang enak dan gurih, sehingga dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan seperti digoreng, digulai, dan yang paling terkenal asam pedas. Jadi ngiler kan? Kemanapun Anda pergi, berbagai rumah makan selalu menyediakan olahan ikan patin, sehingga dapat ditebak permintaan terhadap ikan jenis catfish ini cukup tinggi dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Hal ini dapat menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Number 5. Persiapan lahan kolam. Jika kalian ingin memulai usaha atau bisnis budidaya ikan, maka hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu pembuatan kolam. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kolam sebagai tempat pemelihara ikan. Hal ini tidak begitu sulit karena ikan patin dapat hidup pada berbagai jenis tempat, mulai dari kolam tanah, kolam terpal, kolam tembok, atau keramba. Jika Anda menggunakan kolam lama, maka bersihkan dahulu kolam terlebih dahulu sebelum digunakan ya guys. Mulai dari kotoran-kotoran sehingga ketika diisi benih ikan sudah dalam kondisi bersih. Namun jika Anda lebih tertarik menggunakan kolam tanah, maka pilihlah jenis tanah lempung atau liat, sehingga tidak bocor dan dapat menahan massa air. Kolam sebaiknya dibuat di tanah yang miring ya. Kenapa demikian? Hal itu untuk lebih memudahkan saat melakukan pengairan. Jika Anda lebih memilih menggunakan media jala apung untuk beternak ikan patin, maka sebaiknya lakukan di sungai yang arusnya lambat ya sahabat. Number 4. Ketinggian kolam tanah yang digunakan. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan patin biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun untuk pembesaran ikan kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Setelah proses pengurukan selesai, kalian cukup membuat dasar kolam dari bata dan semen. Buatlah dasar kolam berbentuk segi empat ya sahabat.
Number 3. Air untuk kolam. Setelah tahap pertama selesai, maka dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu pengisian kolam. Untuk mengisi kolam nih guys, kalian wajib gunakan air yang bersih dan berkualitas, tidak keruh, serta tidak tercemar limbah dan zat-zat kimia berbahaya. Kalian juga bisa menambahkan emolin atau bleach seeds ke dalam kolam untuk menghambat pertumbuhan jamur. Selain jangan lupa untuk perhatikan juga suhu dan pH air. Untuk suhu air yang sangat disarankan pada kisaran 26-28 derajat Celcius. Jika suhu air terlalu rendah, maka sebaiknya kalian gunakan pemanas sehingga air mencapai suhu ideal secara stabil. Sementara pH air juga tidak boleh disepelekan, di mana pH-nya disarankan untuk memelihara ikan patin adalah 6,5 hingga 7. Tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Semua itu dilakukan agar ikan tidak mudah mati ketika sudah dipindah ke kolam ya guys. Number 2. Pemupukan sebelum benih disebar. Hal ini tentu saja bertujuan untuk merangsang pertumbuhan makanan alami bagi ikan patin sehingga dapat meningkatkan produktivitas kolam. Anda dapat menggunakan pupuk hijau atau pupuk kandang dengan takaran 50 gram sampai 700 gram per meter persegi. Memang jika diperhatikan tidak mudah ya, namun tidak perlu khawatir guys. Itu semua bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan untuk para pemula sekaligus. Tahap selanjutnya yaitu penyebaran bibit atau benih ikan patin. Sebagai peternak ikan, kalian tentu mengharapkan untung yang sangat besar setiap kali panen, bukan? Namun bukan berarti Anda dapat mengisi kolam dengan benih ikan tanpa perhitungan gitu loh guys. Jangan terlalu banyak menebar benih melewati kapasitas maksimalnya karena akan menyebabkan ikan terlalu rapat dan sangat sulit untuk bertahan hidup, sehingga tidak dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Untuk 1 meter kubik air cukup ditebar 20-30 ekor ikan saja. Tidak boleh lebih dari itu loh ya. Number 1. Jangan berikan pakan sembarangan untuk ikan patin. Pemberian pakan berkualitas sangat menentukan pertumbuhan ikan patin sehingga ia dapat tumbuh besar secara maksimal. Adapun jenis pakan yang umum diberikan pada ikan patin adalah pelet yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Anda juga dapat memberinya makanan alami loh guys, agar ia tidak merasa bosan serta untuk menghemat biaya pemeliharaan. Selain itu, makanan alami ini tentu saja biasa memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan ikan. Contohnya, makanan alami yang dapat diberikan pada ikan patin yaitu ikan sisa, keong emas, kerang bekicot, dan lain sebagainya. Jadi, jika kalian ada makanan sisa, jangan buru-buru untuk dibuang, karena bisa digunakan untuk pakan ikan loh. Tidak hanya pakan yang berkualitas saja, namun diperlukan pemberian pakan secara tepat dan juga seimbang. Pakan ikan patin juga harus diberikan secara tepat ya guys. Jangan mentang-mentang ikan ini ingin cepat besar, kalian memberinya makan secara berlebihan. Terus bagaimana dong untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan seekor ikan? Kita dapat menentukannya dari bobot ikan dulu ya guys. Idealnya jumlah pakan yang diberikan untuk ikan patin yang berbobot di bawah 200 gram per ekor adalah 3-5% dari keseluruhan bobot ikan pada kolam tersebut, dan diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari.